Hai semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Dan di video kali ini, aku mau nge-review film yang berjudul Kung Fu Hustle. Film yang rilis di tahun 2004 dan termasuk film lama, tapi aksi dari para pemain yang seru dan kocak selalu nagih untuk kita tonton. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Di awal film diperlihatkan kalau di kepolisian sedang ada kericuhan karena polisi telah menangkap istri dari ketua geng buaya, dan ini nih mukanya si ketua geng buayanya. Setelah keluar dari kantor polisi, para anggota geng buaya ini ternyata telah dihadang sama geng lain yang bernama geng kapak. Tanpa berlama-lama, semua anggota geng buaya termasuk ketuanya dihabisi sama geng kapak. Dan pemimpin geng kapak bernama Sum. Dia tidak segan-segan membunuh istri dari ketua geng buaya. Di tempat lain ada komplek pemukiman kumuh yang bernama Gang Kandang Babi, dan di sana warganya tidak memihak geng manapun dan hidup dengan damai. Dan pemukiman mereka dimiliki sama sepasang suami istri, dan mereka dipanggil dengan nama Bu Juragan dan Pak Juragan. Di luar komplek ada dua orang pria yang mengganggu anak-anak yang sedang bermain dan berlagak seperti anggota geng, dan mereka bernama Sing dan juga Bon. Mereka berdua kemudian pergi ke tukang cukur. Dengan modal tato kapak di dada Bon, mereka berniat untuk tidak mau membayar. Si tukang cukur yang tidak terima langsung memanggil semua warga komplek untuk membantunya. Bon yang ketiduran membiarkan Sing untuk menghadapi warga seorang diri. Sing yang masih bergaya sok preman menyuruh seorang warga untuk melawannya. Tapi saat salah satu dari warga memukulnya, langsunglah berdarah dia. Bu Juragan yang datang karena mendapat laporan dari si tukang cukur langsung memukuli Sing. Sing yang merasa tersudut berpura-pura memanggil bala bantuan. Tapi saat merconnya dilempar, nggak sengaja dia malah mengenai salah satu kepala anggota dari geng kapak yang asli. Sing yang mengaku menjadi anggota geng kapak langsung mengadu kalau semua itu adalah ulah dari warga Gang Kandang Babi. Tapi saat anggota geng kapak itu mengancam warga, tiba-tiba dia sudah terlempar dan nyungsep di dalam keranjang. Melihat kondisi ketua mereka yang terluka dan nyungsep dalam keranjang, anggota geng kapak yang lain langsung memanggil bala bantuan. Dengan cepat bala bantuan datang dan menyerbu komplek Gang Kandang Babi. Kak Sum yang melihat anak buahnya nyungsep langsung menyuruh anggotanya yang lain untuk menyiram dan mencoba membakar warga yang telah dia kumpulkan. Tapi saat korek api itu dilempar ke arah warga, ada salah satu warga, sebut aja dia Kuli, yang mengaku kalau dialah pelaku yang membuat anggota geng kapak itu nyungsep. Tanpa berpikir panjang, Kuli langsung menghajar semua anggota geng kapak itu. Kuli yang terdesak karena lawan yang tak seimbang, tiba-tiba Peri si tukang jahit datang membantu Kuli melawan anggota geng kapak. Mereka berdua berusaha mati-matian melawan semua anggota geng kapak itu. Tak tinggal diam, keluarlah Donat si penjual mie dengan tongkatnya sebagai senjata. Mereka bertiga berhasil mengusir para anggota geng kapak itu.
Karena ulah Sing dan Bon yang membuat geng kapak berurusan dengan para warga komplek itu, membuat Kak Sum kesal dan menyuruh anak buahnya untuk membereskan mereka berdua. Tak terduga ternyata Sing berhasil lolos dengan membuka kunci ikatannya hanya dengan sebuah kawat kecil. Asisten Kak Sum yang kagum menyuruh Sing untuk melepaskan Bon dengan kawat kecil itu, dan Sing pun berhasil. Keberhasilan Sing membuat Kak Sum kagum dan memutuskan memberi kesempatan ke Sing dan Bon untuk menjadi anggotanya dengan syarat mereka harus berhasil membunuh seseorang. Sing kemudian nerocos menceramahi Bon dan dengan sombongnya dia bercerita ke Bon kalau dia sewaktu kecil bertemu dengan seorang pengemis yang menjual kitab jurus tapak Buddha yang tak ternilai. Bahkan dia berhasil menggerakkan batang pohon, padahal sebenarnya itu ulah angin. Dan suatu hari dia berusaha menyelamatkan seorang anak perempuan dengan menggunakan jurus tapak budanya. Dan alhasil dia hanya dilecehkan dan ditertawakan. Karena alasan itu membuat Sing ingin menjadi orang yang jahat. Kemudian Sing memalak seorang gadis penjual es krim dan pergi meninggalkannya tanpa mau membayar. Di gang kandang babi, ketiga orang yang melawan para anggota geng kapak diusir sama Bu Juragan dan mereka terpaksa harus pindah meninggalkan komplek karena telah membuat onar. Walaupun keputusan dari Bu Juragan ditentang sama sebagian besar warga di sana, tapi dengan aungan Bu Juragan, seketika warga langsung terdiam. Sing dan Bon yang melihat hal itu memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Bu Juragan. Tapi setelah berulang kali mereka mencoba, pisau yang mereka lempar kembali dan melukai Sing. Tak habis akal, Bon mencoba melempar kandang yang berisi ular berbisa. Tapi saat akan dilempar, ular-ular itu malah berjatuhan menimpa Sing dan tentu saja langsung mematok si mulut Sing yang membuatnya kesakitan. Bu Juragan yang melihat keberadaan Sing dan juga Bon langsung bergegas mengejar untuk menangkap Sing. Layaknya balap motor, mereka berdua saling beradu kecepatan walaupun berakhir dengan hal yang membagongkan dan lolosnya Sing. Dengan banyaknya luka yang diderita Sing, dia mencoba menahan rasa sakitnya itu dan tanpa disadari, luka yang dia derita sembuh begitu cepat. Bahkan Bon sangat terkejut saat melihat Sing yang sudah pulih. Di sisi lain, Kak Sum dan asistennya menyewa 2 orang pembunuh bayaran untuk menyerang gang kandang babi. Di komplek gang kandang babi, mereka bertiga yang telah diusir mengucapkan salam perpisahan. Saat Kuli akan pergi, dia tiba-tiba diserang sama salah satu pembunuh bayaran itu dan membuatnya tewas seketika. Pembunuh bayaran lainnya datang menemui Peri dan menyerangnya. Peri yang tiba-tiba diserang tidak tinggal diam dan berusaha melawan. Tapi dengan kekuatan yang dimiliki Peri tidak berhasil mengalahkan kedua pembunuh bayaran itu dan membuatnya semakin terdesak. Tapi saat kondisi Peri yang semakin terdesak, datang Donat yang mencoba menolong dan melawan kedua pembunuh itu. Dalam pertarungan itu, karena lawan mereka lebih kuat, membuat Peri dan juga Donat terluka parah. Dalam keributan yang dibuat sama si pembunuh bayaran itu, membuat Bu Juragan dan Pak Juragan yang tidak tega melihatnya langsung turun tangan membantu warga kompleknya itu.
Dengan sigap, Pak Juragan yang terlihat begitu pengecut di awal, tanpa diduga, langsung menghajar habis kedua pembunuh bayaran itu. Tidak sampai di situ, dengan aungan yang dimiliki Bu Juragan, langsung membuat kedua pembunuh bayaran itu kalah telak. Bahkan saking kuatnya aungan Bu Juragan, membuat baju mereka terlepas tak bersisa. Kak Sum dan anak buahnya yang dari awal memantau mereka dari jauh langsung ketakutan. Bu Juragan dan Pak Juragan yang mengetahui keberadaan mereka tiba-tiba sudah berada di dalam mobil Kak Sum dan menggertak mereka. Hanya dengan sedikit gertakan dari Bu Juragan membuat Kak Sum dan anak buahnya semakin ketakutan dan pergi meninggalkan komplek. Saking ketakutannya mereka, nggak sengaja si asisten malah membakar rambut Kak Sum saat menyalakan api untuk rokok Kak Sum. Karena kejadian itu membuat 3 warga komplek Gang Kandang Babi harus tewas karena luka yang parah. Di tempat yang berbeda di mana Sing dan Bon yang selalu gagal dengan usaha mereka untuk membunuh seseorang bertemu dengan gadis penjual es krim dan gadis itu bernama Fong. Ternyata Fong adalah anak perempuan yang telah diselamatkan sama Sing sewaktu mereka masih kecil. Fong berniat untuk berterima kasih dan memberikan sebuah permen untuk Sing yang dia tolak waktu kecil. Dan sampai sekarang Sing tetap menolak permen pemberian Fong. Sing yang berlari menghindari Fong bertemu dengan anak buah geng kapak dan dia dibawa dan dipertemukan dengan Kak Sum. Kak Sum memberi tugas ke Sing untuk membebaskan seseorang dari tahanan yang sebenarnya itu rumah sakit jiwa. Di dalam rumah sakit jiwa itu terkurung seorang penjahat yang bernama Bis dan dengan mudahnya Sing berhasil menerobos masuk dan menemukan sel yang mengurung Bis. Dengan keahlian yang Sing miliki, dia berhasil membuka sel itu dan membebaskan Bis. Tanpa berlama-lama, Sing kemudian membawanya ke markas geng kapak. Melihat penampilan nyentrik Bis membuat geng kapak tidak yakin akan kekuatannya dan penasaran untuk melihatnya beraksi. Salah satu anak buah geng kapak mencoba memukulinya, tapi Bis hanya tersenyum. Tapi saat ditodong menggunakan pistol, dengan cepat Bis mengambilnya, bahkan menembakkan pistol itu ke arah kepalanya sendiri. Dan dengan cepat, Bis berhasil menangkap peluru itu yang membuat semua orang yang ada di sana tercengang dan berlutut menghormatinya. Bis berdiri dan menghancurkan dinding hanya dengan sekali tendang dan berjalan menghampiri sebuah meja di sana. Dan ternyata di meja itu terdapat Bu Juragan dan Pak Juragan. Alasan mereka berdua datang untuk menemui ketua geng kapak. Bis yang merasa bertemu dengan lawan yang sepadan langsung menantang mereka bertarung. Alhasil pertarungan mereka bertiga tidak terhindarkan lagi. Dalam pertarungan itu, Bu Juragan menggunakan aungannya untuk mengalahkan Bis. Dengan aungan Bu Juragan membuat Bis menyerah, tapi semua itu hanya kelicikan Bis agar dia bisa menyerang dan melukai dua lawannya itu, yang membuat mereka bertiga saling mengunci satu sama lain. Merasa punya kesempatan, Kak Sum menyuruh Sing untuk memukul dengan kuat menggunakan balok kayu.
Saat Sing memukul, ternyata dia malah memukul kepala Beast dan Beast yang marah karena ulah Sing langsung menghajar Sing habis-habisan. Saat Beast menyadari ternyata Pak Juragan dan Bu Juragan telah melarikan diri membawa Sing bersama mereka. Kak Sum yang kesal menyalahkan Beast yang membuat Beast memukulnya sampai kepalanya berputar. Sing yang terluka parah kemudian diobati sama Bu Juragan dan Pak Juragan. Beast yang mencari keberadaan mereka hanya menemukan bekas perban milik Sing. Tanpa berlama-lama, Beast dan anak buah geng kapak langsung menyerbu ke gang kandang babi, dan saat mereka tengah bersiap menyergap Sing, ternyata mereka salah kamar. Sing yang mendadak menjadi ahli kungfu langsung melawan semua anggota geng kapak itu, bahkan sampai membuat mereka beterbangan. Sampai akhirnya Sing berhadapan dengan Beast, dan dengan kekuatan yang Sing miliki sekarang, dia berhasil mengimbangi kekuatan Beast. Bahkan membuat Beast menggunakan jurus kataknya dan dengan membabi buta langsung menghajar Sing. Sing yang diserang terus-menerus sama Beast berusaha untuk menghindar, tapi akhirnya Beast berhasil mengenai Sing yang membuat Sing terlempar jauh ke langit. Sing yang terlempar kemudian menggunakan jurus tapak budanya yang dia pelajari sewaktu kecil, dan dia meluncur ke bawah mengarah ke arah Beast berada. Beast yang sudah menunggu di bawah bersiap melawan Sing, tapi ternyata jurus Sing lebih kuat dan berhasil mengenai Beast. Beast yang telah kalah berusaha untuk menyerang Sing, tapi dengan jurus tapak budanya, Sing berhasil membuat Beast terdiam. Bahkan Sing berhasil menghentikan jarum racun yang berusaha Beast lakukan untuk menyerangnya. Karena kekuatan Sing yang melebihi Beast membuat Beast takjub, dan bukannya Sing dendam karena ulah Beast, Sing malah bersedia untuk mengajarinya, yang otomatis membuat Beast berlutut dan memanggilnya guru. Di akhir film diperlihatkan Sing yang sekarang membuka sebuah toko permen bersama Bond, dan dia bertemu kembali dengan Fong, dan film pun selesai. Untuk kalian semua yang suka dengan alur film kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.